Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua dari seri video merancang GeoGebra applet yang interaktif. Untuk yang sesi pertama atau video pertama, kita sudah membuat sebuah applet yang responnya itu keluar secara otomatis. Nah, untuk di video ini kita akan merancang jenis applet yang responnya keluar melalui perintah. Jadi walaupun sudah menjawab benar, respon benar atau salahnya tidak akan keluar sebelum sebuah perintah dijalankan. Nah, kita tidak akan mengulang dari awal ya untuk pembuatan appletnya, tetapi kita bisa memodifikasi applet yang sudah kita buat dari video pertama. Nah, eh, Nah, ini kan yang sudah kita buat di video yang pertama. Ini tipe yang responnya muncul secara otomatis saat siswa menjawab benar. Jadi, misalkan ini tunjukkan letak titik 3,2, maka siswa tinggal menggeser titiknya ke tempat yang diminta ya, 3,2 di sini. Nah, begitu titiknya pas, benar, responnya akan langsung keluar. Nah, kita akan mencoba membuat yang walaupun benar, dia tidak langsung keluar ya. Oke, kita besarkan dulu ya, kita maksimalkan dulu. Lalu kita munculkan kembali algebra view-nya. Nah, ini bisa kita kelompokkan dulu biar lebih mudah untuk melihat ya. Kita urutkan berdasarkan objek. Oke. Nah, untuk mengkontrol atau untuk melihat respon, kita tambah satu respon ya. Tadi kan responnya hanya ya Anda benar. Kita butuh satu respon lagi yaitu saat siswa menjawab salah gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita berikan kontrol dulu. Saya akan membuat sebuah tombol baru. Jadi misalkan ini ada soal baru, saya geser dulu ke bawah. Oke. Uh, Saya akan membuat tombol baru tapi sebentar ya. Oh ya, tambah satu kontrol. Saya buat sebuah bilangan ya. Misalkan sebuah bilangan nilainya 1. Cara membuatnya tinggal klik atau tulis angka 1 di input lalu enter. Jadi saya punya sebuah bilangan baru sebagai kontrol. Kontrol seperti apa ya nanti kita lihat ya. Oke. Kita buat tombol baru. Misalkan di sini ada tombol cek. Apabila tombol cek nanti diklik, perintahnya saya buat ini ya. Set value C, 1. Set value C,1 itu artinya saat tombol cek diklik akan membuat nilai C menjadi 1. Klik OK. Lalu di tombol soal baru saya masuk ke properties ya. Lalu saya masuk ke scripting. Nah, perintah pertama yang sudah kita masukkan ke tombol soal baru kan update construction. Di sini saya akan menambahkan satu tombol lagi atau satu perintah lagi yaitu set value juga. Isinya adalah C,0 ya. Set value buka kurung C,0. Nah, artinya ini saat saya mengklik tombol soal baru akan merubah atau akan membuat nilai C menjadi 0.
Oke, saya close. Kita cek ya. Kalau soal baru diklik, C-nya 0. Kalau cek diklik, C-nya 1. Oke, perintahnya bisa dieksekusi dengan benar ya. Oke, tombolnya sudah benar, tinggal kita sesuaikan teksnya gitu ya. Teksnya tadi ya Anda benar, saya masuk ke properties, bisa dengan klik kanan, lalu masuk objek properties, saya masuk ke advance lagi. Nah, di video pertama kan kita memasukkan kondisi ini ya, jadi saat B sama dengan A, respon ini akan muncul. Jadi begitu sama dia akan muncul. Nah, tapi kan kita akan menambahkan kontrol. Nah, maka kita menambahkan syarat agar teksnya ini muncul apabila syarat-syarat itu dipenuhi. Ya, saat pertama kan jawaban siswa harus sama dengan kunci. Nah, yang kedua syaratnya adalah, jadi saya bisa menambahkan syaratnya dengan menambahkan perintah ini dan ya. Jadi ini seperti belajar logika matematika ya. Teks akan muncul apabila kedua syarat terpenuhi. Apabila salah satu di antara mereka tidak terpenuhi, teks tidak muncul. Jadi syaratnya adalah B sama dengan A dan gitu ya. Dan C-nya harus sama dengan 1. Artinya saat teksnya ini hanya akan muncul kalau tombol cek itu diklik. Jadi C sama dengan 1 dan jawaban benar, baru respon benarnya muncul. Gitu ya. B sama dengan A dan C sama dengan 1. Oke. Saya enter, lalu saya close. Oke, kita coba. Tunjukkan letak titik 0,2. 0,2. Oke. Oh, saya bikin soal baru dulu ya. Soal baru. Nah, soal baru 2,-3. 2,-3. Nah, walaupun jawaban saya sudah benar, tetapi respon belum muncul karena saya belum memenuhi syarat yang kedua, yaitu C sama dengan 1. Nah, C sama dengan 1 muncul saat kapan? Saat siswa atau saat pengguna media ini mengklik cek. Nah, ya, Anda benar. Kalau saya klik soal baru, membuat T sama dengan 0. Berarti syaratnya kan tadi hilang ya. Syarat C-nya hilang, jawabannya juga salah ya. Salah dan salah jadinya salah, maka tesnya tidak muncul. Kalau saya cek langsung, dia tidak muncul. Kenapa? Karena syaratnya hanya satu yang terpenuhi, yaitu yang C sama dengan 1. Syarat yang kedua, untuk jawaban sama dengan kunci tidak terpenuhi, maka ini jadi tidak muncul kan. Oke, kita klik soal baru 0,5. Di sini gitu ya. Cek. Ya, Anda benar itu ya. Oke. Sebentar saya pindah sedikit ini ke atas. Iya. Nah, itu. Nah, kita sudah membuat respon jawaban siswa saat benar. Nah, kita tinggal membuat respon saat siswa menjawab salah gitu ya. Berarti kita menambahkan teks baru. Misalkan, maaf, jawabanmu belum tepat. Misalkan seperti itu. Oke, kita buat yang sama seperti itu ya. Kita klik teksnya, kita buat medium bold. Oke, kita kasih background apa ya, kalau salah orange misalkan.
Ya, kita letakkan di tempat yang sama. Oke. Lalu propertiesnya kita atur. Untuk yang jawaban salah tadi ya, masuk ke advance. Nah, kondisi objek muncul saat kapan? Nah, kalau yang benar tadi kan kondisinya muncul saat B-nya sama dengan A dan C-nya 1 gitu ya. Ini juga sama. C-nya juga harus 1 ya. Saat C sama dengan 1 atau saat tombol cek diklik, jadi D sama dengan 1. Maaf. C sama dengan 1. Itu syarat pertama. Syarat keduanya berarti bagaimana? Kalau benar kan jawaban sama dengan kunci. Berarti kalau salah, jawaban tidak sama dengan kunci. Berarti jawabannya tadi B. Kuncinya adalah A ya. B tidak sama dengan A. Oke. Enter. Close. Kita coba ya. Soal baru. Tunjukkan letak titik min 1,5. Oke, min 1,5 itu kan harusnya ada di sini ya. Tapi titik saya masih di bawah. Coba kita cek. Oke, maaf, jawabanmu belum tepat gitu ya. Jadi T sama dengan 1 sudah terpenuhi. Ya, untuk kontrol yang pertama, tapi syarat yang kedua dia tidak terpenuhi. B tidak sama dengan A. Nah, ini tadi belum saya kunci ya, nanti takutnya dia atau siswa tidak sengaja memindah ya. Saya kunci, posisinya juga saya klik agar tempatnya di situ-situ aja itu. Soal baru min 3,2. Min 3,2. Oke, nggak kelihatan, saya geser dulu. Min 3,2. Cek. Kurang pas ini. Nah. Oh, saya salah baca ya. Min 3, min 2. Oke, maaf jawaban belum tepat. Oke, min 3,2. Nah, jawaban Anda benar itu ya. Oke, soal baru. Nah, setelah kita memberi respon yang benar maupun yang salah dengan perintah, lalu ada tipe yang lain. Apakah kunci akan kita munculkan setelah siswa menjawab atau tidak gitu ya. Nah, sampai detik ini kan contoh kunci tidak keluar saat siswa sudah menjawab ya. Jadi kalau tipe yang itu berarti sudah selesai, tinggal di save atau save as, lalu di-upload sebagai applet. Tapi kalau mau memunculkan kunci berarti ini kan belum selesai. Nah, kuncinya tadi di sini ya, 4,2. Nah, ini A, ini B. Ini jawaban sama kunci kok beda nama ya. Atau kita kasih aja yang pertama itu kita kasih nama B juga, tapi bukan rename. Kita buat captionnya kita ganti atau kita beri nama B agar agar si kunci dan si jawaban itu namanya sama gitu ya. Lalu show labelnya kita kasih nama caption. Oke. Untuk colornya kita kasih merah ya. Nah, jadi kuncinya adalah merah. Jawaban kita adalah biru gitu. Nah, untuk kemunculannya kita bisa mengatur ini akan muncul saat kapan? Saat siswa sudah menjawab, gitu ya. Atau saat sistem mengkonfirmasi siswa sudah menjawab. Kapan sistem mengkonfirmasi siswa sudah menjawab? Saat siswa sudah mengklik tombol cek, gitu ya.
Jadi saat siswa klik tombol cek berarti dia mengkonfirmasi bahwa dia sudah menjawab. Kalau belum klik cek berarti dia belum menjawab. Oke. Jadi si kunci akan kita atur saat tombol cek sudah diklik. Berarti saat C sama dengan 1. Gitu ya. Saat sudah diklik ceknya, membuat C-nya 1, membuat kuncinya muncul. Oke, enter. Ya, langsung hilang ya karena C-nya 0 itu. Oke, close. Oke, soal baru misalkan. Tunjukkan letak titik min 5,5. Min 5,5 itu ada di sana ya. Misalkan saya langsung jawab. Saya klik cek. Nah, maaf, jawabanmu belum tepat. Nah, ini loh jawabannya. Yang benar itu ya. Soal baru. Min 3, min 2. Coba kita jawab. Oh, sudah pas ini. Dengan benar. Cek. Ya. Jawaban Anda benar. Nah, oke, terlihat titik B dan B yang biru dan B yang merah itu jadi sama gitu ya. Oke, soal baru. Nah, oke, selesai ya. Berarti bisa kita simpan sebagai file baru. Misalkan koordinat 2. Save. Sebelum kita upload ke geogebra.org, kita setting dulu seperti biasa. Resolusinya jangan terlalu besar ya. Oke, sekitar 12 satuan, nanti bisa diperbesar saat diupload ya. Kita cek dulu sebelum kita upload, siapa tahu ada yang salah. Oke, tunjukkan letak titik sekian. Oke, kalau jawaban salah, oke, muncul responnya, muncul kuncinya. Oke, soal baru 3,0. 3,0. Oke, kita cek. Saya 0,3. Oke, lagi. Soal baru 0,0. Berarti ada di sini. Cek. Nah, gitu. Oke, saya rasa sudah benar. Waktunya di-upload. Kita pergi ke geogebra.org. Lalu kita upload ya. Oke, create. Upload. Oke, namanya tadi oh, maaf, salah folder ya. Di mana tadi ya? Oke. Koordinat 2. Open. Oke, namanya kita koordinat 2 misalkan. Lalu kita cek resolusinya, kalau masih kurang besar bisa kita perbesar ya. Oke, batas amannya itu 700. Advanced setting 700. Seperti biasa saya preserve aspect ratio, lalu ini enable pan and zoom. Oke, tombol semuanya tidak saya munculkan dan gitu ya. Lalu save and close. Oh ya, kalau mau menambahkan teks bisa di sini ya, add element text. Nah, kita tambahkan misalkan
geserlah titik B ke tempat atau ke koordinat yang diminta. Nah, seperti itu, dan kita pindahkan teksnya di paling atas ini, di atasnya GeoGebra-nya ya. Nah, misalkan begitu. Kalau tidak mau dikasih tag ya tidak apa-apa. Oke, save and close. Nah, oke, sudah jadi. Tinggal kita publish ya, kalau mau dipublish. Kalau tidak mau dipublish juga boleh ya. Mencari atau menentukan letak koordinat sebuah titik. Oke, masuknya aljabar apa kemarin, aljabar dan koordinat ya kalau nggak salah ya, aljabar dan koordinat. Kategorinya latihan, lesson juga boleh ya, nggak apa-apa. Lalu bahasanya bahasa Indonesia. Oke Bapak Ibu, kalau mau upload silakan upload ke bahasa Indonesia juga ya, karena resources untuk bahasa Indonesia masih sedikit. Nah, lalu publish. Oke, sudah siap digunakan untuk semua orang gitu ya. Nah, oke. Saya rasa ya, itu saja ya untuk video kedua. Untuk tipe yang lain kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.